Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayah bunda dan siswa-siswi kelas 5 MI Miftahul Jannah yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar tema B, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sekarang silahkan dibuka halaman 22 pembelajaran 3. Di pembelajaran 1 kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Pada pembelajaran 2 sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Manusia itu bernapas untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuhnya. Selain membutuhkan oksigen, manusia juga membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk langsungkan kehidupannya. Nah, kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh manusia yaitu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya yaitu berdagang. Berdagang merupakan salah satu jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Di sini contohnya ada gambar. Seseorang sedang berdagang sayur. Ini termasuk kegiatan ekonomi. Nah, nanti di rumah kalian isi tabel ini. Nomor 1 misalnya jenis usaha. Berdagang bakso, berarti bidang usahanya berjualan atau berdagang bakso. Seperti itu. Silakan nanti diisi halaman 22 ini. Selanjutnya bisa dilihat halaman 23. Manusia itu bernapas menghirup oksigen. Dari mana oksigen itu? Nah, tahukah kamu oksigen dapat berkurang jika pohon di bumi ini semakin sedikit? Nah, untuk ceritanya ini ada Hari Pohon Sedunia. Ingatkan pentingnya pohon di bumi. Nanti silakan dibaca di rumah masing-masing. Selanjutnya bisa dibuka halaman 24. Di sini ada pertanyaan. Silakan nanti diisi di rumah masing-masing yang kotak warna biru ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang tanggung jawab. Setiap manusia itu harus mempunyai rasa tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrati. Ini adalah salah satu ciri manusia yang beradab, yaitu dengan tanggung jawab. Dilihat halaman 25, ada macam-macam tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini menuntut kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban diri sendiri. Misalnya, rajin belajar, itu kan untuk diri sendiri. Terus, memperhatikan, menjaga kesehatan diri sendiri, itu termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Atau disiplin, itu juga termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga itu merupakan masyarakat kecil. Tiap anggotanya wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Misalnya seorang ayah mencari nafkah. Nah, tanggung jawab ini harus kita lakukan. Misalnya, kita harus saling menjaga nama baik keluarga dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia ini tidak bisa hidup sendirian. Karena manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka kita harus berinteraksi, saling mengenal, saling berkomunikasi dengan orang lain, saling tolong-menolong dengan masyarakat. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kita harus berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma atau aturan yang telah ditetapkan. Harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu. Maka kita harus berperilaku baik sesuai dengan aturan yang ada. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, Tuhan ini menciptakan
Tuhan itu menciptakan manusia di bumi bukan tanpa tanggung jawab, melainkan untuk beribadah kepadanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, selanjutnya di halaman 26, ini ada kolom warna biru. Tulislah beberapa sikap yang menunjukkan tanggung jawab terhadap negara. Nanti silahkan ditulis di sini, dikerjakan di rumah masing-masing. Yang bawahnya juga ini diisi contoh penerapan dari sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada teks tentang pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua RT. Nanti silakan dibaca di rumah. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu di halaman 28, berdasarkan teks bacaan tadi yang tentang pemilu ketua RT dan wakil ketua RT. Nah, nanti kalian buat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu tulis jawabannya. Boleh dikerjakan di buku paket masing-masing atau juga di buku tulis.